Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul bermajelis di salah satu masjidnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini Allah memberikan barokah kepada kita, banyak kebaikan, diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat, kemudian juga mudah-mudahan menambahkan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut, dan tentunya juga keistiqomahan di dalam kita mempelajari ilmu agama dan juga mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita malam hari ini, insyaallah kita akan membaca penjelasan penulis dari kitab Aqidatut Tauhid wa Bayanu ma yudadduha, yaitu Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, masih berkaitan dengan ibadah, dan sungguh merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita tatkala kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah ibadah ini. Kita bisa mengenal apa itu hakikat ibadah, kita bisa mengenal apa saja yang termasuk di dalam ibadah, kita bisa mengetahui bagaimana cara melaksanakan ibadah. Maka ini sungguh merupakan nikmat yang sangat besar. Terlebih kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya ibadah merupakan kebutuhan mendasar kita. Barangkali kalau dulu kita pernah belajar di sekolah kita, ada yang namanya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, ya. Kebutuhan primer itu ada berapa? 3. Ini nostalgia pelajaran dulu, ya. Kebutuhan primer ada 3, yaitu pangan, sandang, papan. Pangan dulu atau sandang dulu? Pangan dulu, ya. Pangan, sandang, papan. Makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal, ya. Itulah kebutuhan primer yang dipandang oleh manusia yang tidak mengenal hakikat kehidupan. Tapi orang yang mengetahui hakikat kehidupan, sesungguhnya kebutuhan primer bukan itu. Memang itu pokok, ya, untuk bisa hidup di dunia, tetapi ada yang lebih mendasar lagi, yaitu bagaimana agar hidup kita ini sesuai dengan tujuan, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebutuhan kita terhadap ibadah sangat-sangat besar sekali, seperti yang telah kita bacakan dari penjelasan penulis dan kita sampaikan keterangannya, ya kan? Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwasanya kebutuhan manusia terhadap ilmu, ya, yang mana ilmu ini terkait dengan masalah ibadah, itu jauh lebih besar daripada kebutuhan dia terhadap makanan, ya kan?
Kebutuhan manusia terhadap ilmu jauh lebih besar daripada kebutuhan dia terhadap makanan, karena ilmu ini dialah yang akan mendukung terwujudnya peribadahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya pada malam hari ini kita akan membaca bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang anwa'ul ibadati wa syumuluha, menjelaskan tentang macam-macam ibadah dan cakupannya. Yang dari penjelasan ini, walaupun sebagiannya telah kita jelaskan sebelumnya, yakni tentang hal ini telah kita isyaratkan pada penjelasan pertemuan-pertemuan sebelumnya, tetapi di sini beliau lebih menekankan tentang hal ini, bahwasanya ibadah itu cakupannya sangat luas. Jangan kita menganggap bahwasanya ibadah itu hanya sekedar ritual-ritual ibadah yang dilakukan dalam hubungannya antara manusia dengan Allah Ta'ala saja. Ternyata ibadah itu cakupannya sangat luas sekali. Kita akan lihat bagaimana penjelasan Syekh hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan di sini, al-ibadatu laha anwa'un katsirah. Ibadah itu memiliki macam yang sangat banyak. Memiliki macam yang sangat banyak. Jadi tidak hanya satu macam saja. Fahiya tashmalu kulla anwa'it ta'ati adh-dhahirati 'ala al-lisani wal jawarihi was-sadirati 'anil qalbi. Maka ibadah itu mencakup semua macam-macam ketaatan. Ya, semua macam-macam ketaatan. Al-dhahirah yang nampak pada lisan dan anggota badan. Jadi semua ketaatan kepada siapa maksudnya? Tentunya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua macam-macam ketaatan yang nampak pada lisan dan anggota badan, was-sadirati 'anil qalbi, dan yang muncul dari hati. Jadi ada ketaatan yang muncul dari hati, yang tempatnya ada dalam hati, maka semuanya itu tercakup oleh ibadah. Sehingga nanti ada ibadah yang keterkaitannya dengan hati manusia, ada yang ibadah yang keterkaitannya dengan lisan, ada ibadah yang keterkaitannya dengan anggota badan, bahkan ada satu lagi ibadah yang keterkaitannya dengan apa? Harta, dengan harta manusia. Nah, maka contohnya apa? Kadzikri, seperti zikir, wat tasbihi, mengucapkan tasbih, mensucikan Allah tabaraka wa taala, wat tahlil, dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa tilawatil qur'ani, dan membaca Al-Qur'an, was salati, menegakkan salat, waz zakati, menunaikan zakat, was siyami, berpuasa, wal haji, berhaji, wal jihadi, berjihad, wal amri bil ma'rufi, memerintahkan perkara yang ma'ruf, yaitu perkara-perkara yang baik menurut syariat, wan nahyi 'anil munkar, dan melarang perkara-perkara yang mungkar, yaitu perkara-perkara yang buruk menurut syariat, wal ihsani ilal aqaribi, dan berbuat baik kepada kerabat, itu orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan kita, wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim, wal masakini, dan berbuat baik kepada orang-orang miskin, wabnis sabil, dan berbuat baik kepada ibnus sabil, yaitu orang yang dalam perjalanannya dia kehabisan bekal, sehingga terhenti dari melaksanakan perjalanan. Namanya ibnus sabil, ya. Bukan anak jalanan, ya. Ibnu itu anak, sabil itu jalan, berarti anak jalanan, bukan itu. Jadi orang yang sedang bersafar, yang kehabisan bekal, dia tidak bisa meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan orang lain. Namanya ibnu sabil. Ya. Baik. Jadi ini contoh-contoh macam-macam ibadah yang bagaimana sifatnya? Zahirah. Yang sifatnya apa? Zahirah, yang nampak. Ya. Baik dalam lisan seperti zikir, tasbih, tahlil, tilawatil Quran, ini nampak dalam lisan, ya kan? Was-salati waz-zakati, ataupun yang nampak pada anggota badan seperti salat, zakat, siam, haji, jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, berbuat baik kepada kerabat dan seterusnya. Ini semua adalah apa? Amalan-amalan yang zahirah, yang kelihatan. Amalan-amalan yang apa? Yang kelihatan, bisa dilihat oleh indera manusia. Nah. Baik. Wa kadzalika hubbullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula adalah di antara contoh ibadah, macam-macam ibadah adalah mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini di mana letaknya? Lisan ataukah anggota badan?
Hati. Letaknya di hati. Jadi cinta itu letaknya di hati. Maka ini mulai contoh ibadah-ibadah yang letaknya ada di dalam hati, yaitu mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khasyatullah, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khasyah ini rasa takut yang khusus ya. Bukan takut semata-mata takut. Tidak sebagaimana takut seseorang terhadap binatang buas misalnya, atau takut kepada api misalkan. Beda khasyah dengan takut yang tadi. Takut yang tadi bisa kita bahasa Arabkan dengan khauf ya. Khauf. Yang mana seseorang takut kepadanya biasanya menjauh, ya enggak? Karena dia takut madarat dia, madarat yang ditakuti, madarat dari apa yang dia takuti. Misalnya dia takut kepada binatang buas, maka dia takut mendapatkan madarat dari binatang buas tersebut, bahaya dari binatang buas tersebut. Takut api, dia takut api karena api itu membawa bahaya. Ini khauf ya. Ini khauf. Adapun khasyah, rasa takut yang lebih dalam. Dia rasa takut yang muncul karena memiliki ilmu tentang keagungan zat yang dia takuti. Jadi rasa takut yang muncul karena seseorang memiliki ilmu tentang keagungan zat yang dia takuti. Jadi zat yang dia takuti itu betul-betul memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, maha agung. Yang dimaksud adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa takut akan keagungan zat tersebut. Makanya orang yang khasyah, kata Allah taala, tidak sembarang orang. Orang yang bisa khasyah kepada Allah taala bukan sembarang orang. Tapi siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, ya. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah taala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Siapakah ulama yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ulama yang mengenal al-alim billah, yang mengenal tentang Allah tabaraka wa taala, mengenal tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa menggapai derajat khasyah, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan ibadah yang sangat agung sekali ya, khasyah ini. Kemudian juga di antara contoh ibadah hati, nah ini kan kita mulai membahas ibadah hati ya, contoh-contoh ibadah hati adalah al-inabah. Al-inabatu ilaih, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada apa-apa senantiasa kembali kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Ketika seseorang itu mungkin suatu saat dia dia melaksanakan sebuah kesalahan karena khilaf gitu ya, karena mungkin kesalahan, maka dia segera ingat kembali kepada Allah taala dan bertaubat kepada Allah taala dan bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inabah. Sehingga sebagian ulama menjelaskan inabah itu lebih dari sekedar taubat. Inabah itu lebih dari apa? Sekedar taubat. Ya, kalau taubat itu kembali dari kemaksiatan, ya ini artinya dia itu setelah melakukan kemaksiatan kembali dia tinggalkan maksiat tersebut untuk kembali kepada Allah taala. Nah, orang yang inabah maka lebih dari itu. Setelah dia kembali dari kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan, maka dia semakin taat, karena dia memahami bahwasanya ini karena memang dia itu orang yang sangat rendah di hadapan Allah taala, sehingga dia menuntut untuk senantiasa beribadah kepada Allah taala. Sehingga setelah kemaksiatan kemudian dia bertaubat, dia semakin menjadi baik. Semakin menjadi baik, karena dia memiliki inabah. Dia memiliki inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasud dinilah. Dan di antara bentuk ibadah hati adalah mengikhlaskan, memurnikan ad-din hanya untuk Allah taala. Ad-din ya, kalau kita artikan biasanya agama ya. Ini bisa kita artikan amalan. Ya, din itu bisa kita artikan amalan. Dan demikian pula di dalam Al-Qur'an kalimat din kadang bermakna agama, kadang bermakna amalan, kadang bermakna balasan. Ya, kadang bermakna balasan atas amalan. Ya. Seperti contohnya Maliki Yaumiddin, ya, raja yang menguasai hari hari agama, bukan hari agama tapi hari pembalasan. Jadi din kadang bermakna pembalasan terhadap amalan, terkadang bermakna amalan itu sendiri, seperti mukhlisina lahuddin, memurnikan ini ketaatan dan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, jadi mengikhlaskan
amalan, ketaatan hanya untuk Allah Ta'ala, ini juga termasuk ibadah hati, bahkan dia termasuk ibadah hati yang sangat pokok, sangat mendasar. Kenapa? Karena semua amalan kita itu tidak akan diterima kecuali dengan al-ikhlas, sebagaimana telah kita ketahui. Kemudian wasabru ala hukmih waridha biqadaihi, kemudian bersabar terhadap hukum ketetapan Allah, bersabar terhadap hukum ketetapan Allah Ta'ala. Yang ini tentunya mencakup apa? Hukum kauni dan hukum syar'i. Hukum kauni yaitu takdir-takdir Allah. Ketika kita mendapati musibah-musibah, maka kita bersabar atas ketetapan Allah Ta'ala tersebut. Juga bersabar atas hukum syar'i. Maksudnya bagaimana bersabar atas hukum syar'i? Ya, ini hukum syar'i itu kan menuntut kita untuk apa? Untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan tidak mungkin kita bisa melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan kecuali jika kita memiliki kesabaran dalam melaksanakannya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka sabar itu letaknya di dalam hati juga, ya, sehingga tidak mungkin seseorang itu bisa melaksanakan agama ini kecuali jika dia memiliki kesabaran. Dan sesuai dengan tingkat kesabarannya, ya kan, seberapa kuat kesabarannya, maka sekuat itu pula dia melaksanakan apa? Syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Sehingga orang-orang yang masuk surga nanti, ketika mereka masuk surga akan mendapatkan tahiyah, ucapan selamat dari para malaikat, dan diantaranya dikatakan bima sabartum, karena kalian bersabar. Masuk surga adalah karena apa? Kalian bersabar. Karena memang untuk melaksanakan amalan-amalan yang menjadi penyebab seseorang masuk surga tidak bisa kecuali dengan kesabaran. Waridha biqadaihi, dan ridha terhadap qadha, ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hal ini akan bisa muncul dalam diri kita, keridhaan terhadap ketetapan Allah, apabila kita memahami dan meyakini bahwasanya semua ketetapan Allah Ta'ala itu pasti ada hikmahnya, ya kan? Semua pasti ada hikmahnya, didasari oleh ilmu Allah yang sempurna dan hikmah Allah yang juga sempurna. Wat tawakkulu alaih, dan juga diantara ibadah hati adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal yaitu memasrahkan semua urusan kita, baik dalam mendapatkan manfaat atau dalam menghindari bahaya, maka kita pasrahkan urusan ini kepada Allah Ta'ala. Dan tentunya disertai dengan kita berusaha. Ketika kita ingin mendapatkan manfaat, maka kita berusaha meraihnya. Ketika kita ingin menghindari madarat ataupun bahaya, kita berusaha untuk menghindarinya dan menjauhkannya. Namun hati kita tetap bersandar bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menghindarkan kita dari madarat, dari bahaya hanyalah apa? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hati kita bersandar, bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, warraja'u li rahmatihi, dan mengharap rahmat Allah, wal khaufu min adzabihi, dan takut terhadap siksaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini juga termasuk ibadah. Maka sangat-sangat keliru ketika ada seseorang yang menganggap bahwasanya ibadah itu yang penting dasarnya adalah apa? Cinta, ya. Nggak usah mengharap surga, nggak usah takut dari neraka. Maka ini suatu kesalahan yang fatal, ya, kesalahan yang sangat fatal sekali. Bagaimana seseorang itu bisa beribadah padahal pendorongnya adalah karena dia ingin mendapatkan surganya Allah, ya kan? Juga ingin menghindari apa? Siksaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini jangan sampai kita tertipu dengan omongan-omongan yang seperti tadi. Kita beribadah kepada Allah hanya karena cinta kepada Allah, tidak karena mengharap surga, tidak karena takut dengan apa? Neraka. Ya, itu ucapan yang sangat-sangat fatal. Kalau demikian, kenapa Rasulullah SAW senantiasa meminta surga, senantiasa meminta perlindungan dari neraka? Rasulullah SAW, ya kan? Maka yang benar adalah kita harus senantiasa menguatkan harapan kita terhadap rahmat Allah, terhadap surganya Allah Ta'ala, ya kan, mendapatkan surganya Allah Ta'ala, dan kita juga menguatkan rasa takut kita terhadap siksaan Allah Ta'ala. Nah, taib, ini contoh-contoh ya, hanya sekedar contoh-contoh yang disampaikan oleh penulis, sehingga ibadah itu bukan hanya ini saja. Fahiya syamilatun likulli tasarrufatil mu'mini, maka ibadah itu mencakup semua tasarrufat, aktivitas-aktivitas seorang mukmin. Idza nawa bihal qurbata aw ma yu'inu 'alaiha,
Apabila dia meniatkan dengan aktivitas tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau meniatkan apa yang bisa membantu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, ini beliau mulai menjelaskan tentang ibadah yang apa ya, yang bisa dikatakan aslinya bukan ibadah, tetapi dia bisa menjadi ibadah karena adanya niat. Ya, ibadah yang aslinya bukan ibadah, tapi bisa menjadi ibadah karena adanya niat. Sehingga beliau mengatakan hattal adat, sampai pun perkara-perkara adat kebiasaan manusia, ya, idza qasada biha taqawwiya 'ala ta'ati, apabila dia meniatkan, ya, dengan adat kebiasaan yang dia lakukan itu at-taqawwi, untuk menguatkan diri 'ala ta'at, untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Contohnya seperti apa? Kan naumi wal akli wasyurbi, seperti tidur, makan, minum. Ini perkara apa ini? Ibadah atau adat? Hah? Ibadah atau adat? Bedanya apa sih? Kalau perkara yang itu ibadah murni, maka orang yang selain muslim nggak akan melakukan. Kalau dia itu adat kebiasaan, maka semua orang melakukan. Ya, bahkan mungkin hewan pun melakukan. Ya enggak? Sehingga naum, tidur, makan, minum, aslinya ibadah bukan? Bukan. Tapi dia bisa menjadi ibadah idza qasada biha at-taqawwi 'ala ta'at, jika dia meniatkan dengan melaksanakan itu, tidur, makan, minum, untuk menguatkan diri melaksanakan ketaatan. Coba kalau seseorang itu tidak tidur lama, ya kan, berhari-hari nggak bisa tidur, ya, kira-kira lemes atau kuat itu malahan? Lemes atau kuat? Lemes ya, lemes. Wong tidak tidur 1 malam aja kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, 1 malam aja, apalagi 2 malam, 3 malam, Masya Allah. Maka dengan tidur itu seakan-akan kita mengecas diri kita, ya kan. Kalau HP itu ada cas itu kan, nah, kita tidur kayak mengecas tenaga kita. Bangun tidur segera bisa melaksanakan ibadah. Coba kalau diniatkan seperti itu, maka tidur itu bisa menjadi apa? Ibadah. Demikian pula makan, minum, ya kan, itu bisa menjadi ibadah. Nah, wal bai'i wasyira'i, juga jual beli, ya kan, wa talabir rizqi, dan mencari rezeki, wan nikah, bahkan menikah. Maka itu aslinya adalah adat kebiasaan manusia, tapi dia bisa menjadi apa? Ibadah. Fa inna hadhil adati ma'an niyyatis salihati tasiru ibadatin. Maka adat-adat ini, kebiasaan-kebiasaan manusia ini, disertai dengan niat yang benar, akan berubah menjadi ibadat. Berubah menjadi apa? Ibadat. Tapi ingat, apa ini? Ada kalimat ma'an niyatis salihah. Ma'aba? An-niyatis salihah. Ini yang perlu kita camkan di sini. Untuk bisa mengubah adat kita, kebiasaan kita, rutinitas kita keseharian yang sebagai manusia, untuk bisa menjadi ibadah, maka perlu adanya apa? Ma'an niyatis salihah. Mafhumnya apa? Mafhumnya kalau itu kita laksanakan tanpa niat yang bagus, tanpa niat yang benar, ya sudah kayak orang lain biasa saja, tanpa mendapatkan pahala. Oh, maka ini pentingnya apa? Ilmu, ya. Orang yang berilmu beda dalam meraih pahala, itu bisa meraih pahala yang banyak, berbeda dengan orang yang tanpa ilmu. Seseorang memiliki ilmu tentang ini, ya kan, ketika dia sadar melaksanakan amalan-amalan adat tadi, amalan-amalan kebiasaan rutinitas tadi, dengan dia hadirkan niat yang benar, oh, dia bisa meraih pahala banyak tuh, ya kan, meskipun dia sedang bekerja, meskipun dia sedang tidur, makan, minum, meraih pahala. Tapi orang yang tidak memiliki ilmu, coba bagaimana, bayangkan, itu jadi perbuatan biasa, ya, perbuatan biasa yang tidak mendatangkan pahala, tidak pula mendatangkan dosa, ya. Tapi orang yang punya ilmu bisa meraih pahala yang sangat besar, sangat banyak, dengan sekedar hanya niatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Nah, baik, maka amalan-amalan kebiasaan ini disertai dengan niat yang benar bisa menjadi ibadah yuthabu 'alaiha, yang dia diberikan pahala atas amalan-amalan adat kebiasaan tadi. Nah, ini syaratnya dengan niat, ya kan, dengan niat. Ya, jadi jangan dianggap amalan-amalan mubah itu otomatis akan berpahala bagi kita. Tidak demikian. Itu akan berpahala ketika kita sertakan dengan apa? Niat, dengan niat. Ya, makanya saya pernah membaca salah satu faedah, ya, dari Syekh Sa'idi
rahimahullah taala dalam kitab beliau Bahjah Qulubil Abror, yang saya pahami, tapi ya saya belum mengkonfirmasi tentang pemahaman saya ini, tapi insyaallah itu baguslah, benarlah insyaallah. Ya, ini ketika beliau menjelaskan tentang innamal a'malu binniyat, maka beliau memberikan keterangan, maka sepatutnya seorang muslim memiliki niat yang umum. Niat yang umum. Maksudnya apa? Hidup saya ini saya niatkan untuk ibadah. Ya kan? Sehingga ketika kita ketika kita melaksanakan amal-amal adat kebiasaan itu, kita sudah meniatkan secara umum, secara global ini saya niatkan untuk ibadah. Sehingga kalau misalkan suatu saat kita terluput dalam melaksanakan dalam menghadirkan niat, mudah-mudahan tercukupi dengan niat yang global tadi, niat yang umum tadi. Ya, jelas ya. Jadi kita niatkan hidup kita ini untuk ibadah. Dan memang demikian seharusnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan innama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka ibadah kepadaku. Maka niatkan pada secara umum bahwasanya hidup kita ini untuk ibadah. Jelas ya? Ini penting sekali nih. Sekaligus untuk mengingatkan kita kalau kita kalau kita suatu saat dihadapkan kepada sesuatu keadaan menginginkan melakukan maksiat, namanya manusia kan punya syahwat, ya kan? Kadang ingin melakukan maksiat. Maka ingatlah niat itu, hidup kita itu untuk ibadah. Ini ibadah enggak, gitu kan? Nah, dengan itu mudah-mudahan bisa bisa kita itu terbentengi dari melaksanakan maksiat. Kalaupun tetap menerjang, ya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taubat kepada kita semua, gitu ya. Tapi yang jelas itu merupakan salah satu upaya kita lakukan agar kita terbentengi dari kemaksiatan. Yaitu kita meniatkan hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Walaisatil ibadatu qasiratan 'ala sya'airil ma'rufati. Maka ibadah ini tidaklah terbatas pada sya'airil ma'rufah, pada syiar-syiar yang telah diketahui, yakni pada ritual-ritual ibadah yang telah diketahui, ya. Jadi ini ibadah cakupannya sangat luas. Nah, di sini sebagai tambahan barangkali ya, karena ini sudah selesai tentang masalah anwa' al-ibadah wa syumuluha, sebelum kita lanjutkan kepada penjelasan penulis tentang adanya pemahaman-pemahaman yang keliru tentang definisi ibadah, maka sebelum ini kita berikan tambahan terlebih dahulu yang berkait dengan ini tadi, tentang cakupan ibadah. Jadi di dalam kitab, saya tuliskan di sini referensinya, Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Jadi ada kitab namanya Syarhu Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah karya Al-Ustadz Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, ya. Ini juga termasuk kitab akidah kontemporer, ya, akidah yang ditulis oleh ulama sekarang, ya. Pada halaman 147 150 sampai 153 beliau menjelaskan tentang cakupan ibadah. Maka kita nukilkan di sini, kita ringkaskan di sini tentang penjelasan beliau bahwasanya ibadah itu kalau kita bagi sesuai dengan cakupan ibadah yang ada, maka bisa kita bagi menjadi ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ya, ini saya ambilkan dalam kitab ini, referensinya ada di bawah, ya. Jadi bisa kita bagi menjadi dua, ibadah yang mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdhah? Waktunya berapa menit? 5 menit, nggak tahu cukup nggak. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdhah secara makna bahasa? Mahdhah artinya murni, ibadah yang murni, yaitu amalan yang berupa perbuatan ataupun ucapan. Pokoknya amalan, ya, perbuatan itu bisa ya anggota badan, ucapan ya lisan dan seterusnya, atau mungkin juga hati, ya kan? Bisa perbuatan lahiriah ataupun perbuatan hati, ucapan juga perbuatan ucapan lahiriah juga ucapan batin, yang dari asalnya merupakan ibadah, yang asal dari perbuatan itu memang ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang tidaklah melakukan itu kecuali karena memang ada perintah, ya, dari Allah Ta'ala untuk melakukannya. Seandainya tidak ada perintah dari Allah Ta'ala untuk melakukan perbuatan tersebut, maka orang tidak akan tahu ini adalah perbuatan yang harus dilakukan. Bisa difahami enggak? Jadi kalau tidak ada keterangan dari wahyu, tidak ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan perbuatan itu, maka mungkin manusia tidak akan melakukannya. Contohnya apa? Zakat. Zakat itu kan
mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan tertentu. Ya enggak? Kalau tidak ada wahyu menjelaskan tentang zakat, maka tidak ada zakat. Ya enggak? Salat. Ya enggak? Kalau tidak ada perintah dari Allah Ta'ala tentang salat, manusia harus berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud dan seterusnya. Manusia enggak tahu untuk perbuatan seperti itu. Dia tahu karena apa? Adanya perintah, adanya wahyu dari Allah SWT. Maka inilah amalan yang disebut dengan ibadah mahdhah. Dari sononya sudah merupakan ibadah. Jelas? Bagaimana yang ghairu mahdhah? Ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni, yaitu amalan baik perbuatan ataupun ucapan yang asalnya bukan merupakan ibadah, namun menjadi ibadah dengan adanya niat yang benar. Asalnya bukan merupakan ibadah. Jadi seandainya pun tidak ada wahyu yang menjelaskan manusia melakukan perbuatan ini, ya kan? Maka manusia tetap melakukannya. Saya tanya, menikah itu, manusia melakukan menikah itu karena wahyu atau karena sudah menjadi kebiasaan manusia itu menikah? Hah? Saya tanya nih, manusia menikah itu karena wahyu atau karena memang kebutuhan manusia itu menikah? Kebutuhan manusia menikah. Seandainya pun tidak ada wahyu menjelaskan tentang menikah, manusia pasti akan tetap menikah, ya enggak? Nah, maka menikah seperti ini, seandainya dia dikategorikan sebagai ibadah, maka dia termasuk ibadah apa? Ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah. Karena asalnya itu bukan ibadah. Nah, seperti makan, minum tadi, asalnya bukan apa? Ibadah. Tapi dengan niat yang benar, dia bisa menjadi apa? Ibadah. Nah, lanjut ya. Ini ada 3 halaman. Sekarang contoh ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah, penulis yaitu Syekh Al-Ustaz Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, beliau memberikan pembagian ibadah mahdhah itu ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah badan, ada ibadah harta. Maka antum lihat di sini. Ibadah hati seperti keyakinan dan keimanan tentang rukun iman misalnya. Atau mungkin keikhlasan, cinta kepada Allah, takut, harap dan tawakal kepada Allah dan lain sebagainya. Ini ibadah mahdhah, ikhwan. Ibadah mahdhah. Kalau tidak ada keterangan dalil yang menjelaskan kita itu harus melaksanakan keyakinan, ikhlas dan ini kepada Allah Ta'ala, tidak bisa melaksanakan itu. Tidak tahu, ya kan? Demikian pula lisan, mengucapkan syahadat, membaca Al-Quran, berzikir, dakwah, mengajarkan ilmu dan lain sebagainya, ini ibadah mahdhah. Ya kan? Adapun ibadah badan misalnya contohnya salat, sujud, puasa, haji, tawaf, jihad dan lain sebagainya, yang ini kita lakukan karena adanya apa? Wahyu. Kita lakukan karena adanya wahyu dari Allah Ta'ala. Demikian pula ibadah harta, contohnya zakat, sedekah yang tertentu, ya, kemudian menyembelih, ya, kemudian bernazar untuk mengeluarkan harta dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah yang mahdhah. Baik, lanjut dulu. Kemudian yang contoh ibadah ghair mahdhah, tulisannya mungkin nggak jelas ya. Udahlah, nggak apa-apa, nanti bisa dilihat di rekamannya. Nah, di sini saya minta waktunya sedikit ya. Udah masuk waktu Isya ini, nggak apa ya, sedikit insyaallah. Contoh ibadah ghair mahdhah, yaitu melakukan perkara yang secara syar'i itu bisa dihukumi wajib atau sunnah, tapi aslinya bukan ibadah. Ya, contohnya menafkahi diri sendiri. Menafkahi diri sendiri dalam syariat hukumnya apa? Wajib, ya kan? Tetapi apakah dia termasuk ibadah mahdhah? Tidak, karena walaupun tidak ada wahyu, tetap orang itu pasti akan memikir untuk menafkahi diri sendiri. Maka ketika antum menafkahi diri sendiri dengan disertai niat yang benar, itu jadi ibadah. Ya, jadi apa? Ibadah. Menafkahi istri, anak juga sama. Membayar hutang. Membayar hutang itu termasuk ibadah mahdhah enggak? Kalaupun tidak ada wahyu yang memerintahkan seseorang membayar hutang, namanya manusia itu sudah ma'ruf bahwasanya hutang itu harus dibayar, gitu kan? Maka ketika seseorang membayar hutang itu pada hukum asalnya itu dia kebiasaan manusia. Nah, ketika dia melaksanakan perbuatan ini, membayar hutang karena Allah Ta'ala dengan niat yang benar, maka dia jadi apa? Ibadah. Ha, lihat, membayar hutang ibadah loh ya, jangan lari dari tagihan hutang, ya kan? Membayar hutang itu ibadah, gitu kan? Terus menikah tadi sudah kita terangkan, memberi pinjaman juga demikian, ya kan? Dan lain sebagainya, termasuk berbakti kepada orang tua. Manusia sudah memahami, ikhwan. Baik itu orang kafir, ya kan? Dia memahami kalau orang itu harus berbuat baik kepada orang tuanya, walaupun tidak ada wahyu. Akal sudah mengetahui. Maka berbakti kepada orang tua itu pada asalnya itu bukan
ibadah. Maka dia menjadi ibadah ghair mahdhah, yaitu dengan niat yang baik maka dia akan apa? Jadi ibadah dan berpahala. Maka harus ada niat nih, harus selalu menyertakan niat ya, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang kedua, ibadah ghair mahdhah adalah apa? Meninggalkan perkara haram dengan niat mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi semata-mata meninggalkan perkara haram itu bukan ibadah, ikhwan. Perhatikan. Semata-mata meninggalkan perkara yang haram bukan ibadah. Kenapa? Karena apa? Terkadang orang itu meninggalkan perkara haram itu karena hal yang lain. Dia meninggalkan khamr yang dulunya dia terbiasa minum khamr. Kemudian suatu saat dia sudah merasa capek, letih, ya kan, lemes, terus sakit-sakitan. Aduh, saya nggak mau minum khamr lagi. Kenapa? Alasannya bukan karena Allah. Apakah jadi ibadah? Tidak. Dan apakah orang kafir pun bisa melaksanakan seperti ini? Bisa meninggalkan khamr karena apa? Alasan kesehatan. Bisa kan? Bisa. Maka dia bukan ibadah pada asalnya, tetapi dia bisa menjadi ibadah dengan niat yang saleh, niat salehah. Maka meninggalkan perbuatan yang haram semestinya kita niatkan juga untuk ibadah agar kita berpahala dalam meninggalkan yang haram tersebut. Kemudian yang ketiga di antara ibadah ghair mahdhah adalah melakukan perkara mubah, perkara yang asalnya itu mubah. Secara syariat asalnya hukumnya apa? Mubah. Ya. Tapi dia bisa menjadi ibadah ketika diniatkan untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Contohnya seperti makan, minum, berdagang, yaitu jual beli tadi, bekerja dengan berbagai macam pekerjaan yang mubah dan lain sebagainya. Jika ini dilakukan untuk mendukung ketaatan, maka termasuk ibadah yang mendatangkan pahala. Nah, dari sini kita ketahui, ikhwan, kalau kita bisa memahami ini yang saya sampaikan ini, sebenarnya manusia itu bisa beribadah 24 jam penuh. Ya enggak? Bisa beribadah 24 jam penuh. Tidak hanya di masjid saja 5 kali sehari semalam, tidak. Tapi 24 jam itu bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, bisa bernilai ibadah. Maka kita memohon taufik kepada Allah Ta'ala ya, agar Allah Ta'ala memberikan kemudahan kita, pemahaman yang benar juga, kemudahan kepada kita, untuk kemudahan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita fahami ini tentang hakikat ibadah, dia bisa kita terapkan pada 24 jam ini. Semoga Allah Ta'ala betul-betul ini memberikan taufik kepada kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang menjadi hamba Allah yang sesungguhnya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwan, kita cukupkan pengajian kita di malam hari ini. Insyaallah nanti pada kesempatan yang berikutnya kita akan membahas atau membaca penjelasan penulis tentang mafahim khati'ah, yaitu apa? Pemahaman-pemahaman yang keliru yang berkaitan dengan masalah ibadah. Sampai di sini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu yang bermanfaat, beramal soleh dan istiqomah di dalam agama Allah. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.